Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4B, mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan tahun 2024, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai gangguan biotik pada tanaman angsana. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 4B yang beranggotakan oleh saya sendiri, yaitu Adit Nurrohim. Kemudian ada Damar Muhammad Abiasa, Aisyah Silviana Wahidin, Agung Darmawan, Aftia Nabilah, Adelia Septia, Azalia Wulandari, Azana, dan juga Charna Talim. Baik, mungkin langsung saja menuju ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pohon angsana. Angsana atau sono kembang dengan nama latin Pterocarpus indicus berasal dari famili Fabaceae yang dapat tumbuh di lingkungan hutan hujan tropis. Angsana berhabitus pohon dan juga sering disebut sebagai pohon raksasa rimba karena tingginya dapat mencapai 40 meter. Pohon ini memiliki diameter batang mencapai 3,5 meter. Pohon angsana memiliki batang yang beralur, berbonggol dengan akar yang papan atau akar beranir. Tajuknya lebat, berbentuk kubah dengan cabang-cabangnya yang merunduk ke tanah. Pohon angsana memiliki kulit kayu berwarna abu-abu kecoklatan, memecah atau serupa sisik halus. Daun pada pohon angsana bersifat majemuk dan menyirip gasal dan panjangnya sekitar 12 cm hingga 13 cm. Buah angsana berbentuk bulat pipih, dikelilingi sayap tipis seperti kertas. Ukurannya kurang lebih berdiameter 6 cm dan tidak memecah ketika masak. Bunganya berkelamin ganda dengan warna kuning dan baunya sangat harum semerbak. Pohon angsana biasanya ditanam sebagai pohon peneduh. Selain itu, pohon ini juga dapat berfungsi sebagai penyerap polutan di sepanjang jalan dan di tempat serta kebun. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Charlene. Penyakit pertama yang kami temukan pada pohon angsana adalah keriting daun, atau yang biasanya dikenal dengan daun menggulung. Gejala yang kami lihat yaitu daun menggulung ke arah dalam atau luar. Biasanya pada penyakit ini sering ditemukan adanya sarang hama yang menyebabkan daun menggulung. Penyakit daun menggulung dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kutu daun atau Avidoidea, virus, bakteri, dan faktor lingkungan. Pencegahan yang dapat kami lakukan adalah dengan mengidentifikasi penyebab seperti menemukan tanda-tanda spesifik, seperti hama apa yang menyebabkan penyakit tersebut atau nutrisi apa yang tidak tercukupi. Selain itu, kondisi lingkungan dapat diperbaiki dengan memastikan tanaman mendapatkan cukup air, sinar matahari, dan nutrisi, serta pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida atau fungisida yang sesuai jika diperlukan. Apabila dampak yang ditimbulkan itu cukup besar, maka boleh dilakukan pemangkasan dengan membuang bagian tanaman yang sudah rusak atau sakit. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Aftia untuk menyampaikan penyakit yang berikutnya. Baik, penyakit selanjutnya adalah daun berlubang. Daun berlubang merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh ulat daun maupun serangga seperti kutu dan lebah. Dalam pengamatan kali ini, kami menduga penyakit tersebut disebabkan oleh lebah dari famili Megachylla sp. Karena bentuk lubang yang dihasilkan cenderung berada di pinggir daun, tidak meninggalkan tanda kelayuan seperti bercak di sekeliling potongannya, dan potongan berukuran kurang lebih 1 cm. Megachylla sp merupakan serangga penyerbuk utama di tanaman pertanian. Serangga ini menggunakan potongan daun tersebut untuk membangun sarang di dalam tanah. Sebenarnya, hal ini tidak perlu diwaspadai. Namun, akibat dari potongan ini, permukaan daun untuk berfotosintesis menjadi berkurang sehingga hasil kurang optimal. Besarnya frekuensi ditemukannya Megachylla sp ini karena serangga ini tidak memiliki predator alami. Menurut Colorado State University, insektisida pun tidak akan mencegah serangga ini untuk membuat lubang pada daun. Oke, baik, izin melanjutkan. Penyakit selanjutnya adalah rayap. Rayap yang ditemui pada jenis angsana pada kali ini adalah rayap jenis Cryptothermus sp. Rayap merupakan serangga sosial yang tergolong dalam ordo Isoptera. Mereka hidup dalam koloni dan dikenal sebagai pengurai karena perannya dalam menguraikan bahan organik seperti kayu dan bahan nabati lainnya. Rayap biasanya ditemukan di lingkungan yang lembab dan hangat. Dampak dari rayap dapat merusak kayu dan bahan bangunan yang mengakibatkan keruntuhan atau kelemahan struktur bangunan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah pemberian pestisida berbasis insektisida khusus untuk rayap yang mengandung bahan aktif seperti fipronil atau imidacloprid.
ini bisa diaplikasikan pada kayu atau area sekitar fondasi. Selain itu, rutin membersihkan lingkungan juga dapat mencegah rayap untuk merusak kayu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aisyah. Terima kasih atas waktunya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kutu daun. Kutu daun yang ditemukan pada pengamatan kali ini yaitu adalah jenis Apidoidea, yang merupakan serangga kecil penghisap getah tanaman. Kutu ini memiliki ukuran yang kecil dan berwarna hijau. Kutu ini dapat menjadi perantara virus. Dampak yang ditimbulkan dari serangga ini yaitu menyebabkan keriting pada daun, menghambat pertumbuhan tanaman, serta dapat menyebarkan virus ke tumbuhan yang diserang. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemotongan langsung pada bagian daun yang terjangkit kutu, menjaga kebersihan pohon, serta meningkatkan nutrisi pohon agar meningkatkan ketahanan pohon yang terserang. Cara kimiawi juga dapat dilakukan dengan memberikan cairan insektisida pada tanaman yang terjangkit. Selanjutnya, pembahasan kutu putih akan dibahas oleh rekan saya yaitu Damar. Oke, selanjutnya yaitu kutu putih. Kutu putih jenis Bemisia tabasi adalah spesies Hemiptera yang biasanya memakan bagian bawah daun sebuah tanaman. Kutu ini memiliki ukuran yang kecil dan memiliki bekas ekskresi berwarna putih yang disukai oleh semut hitam. Dampak kerusakan menyebabkan layu dan kering pada daun, karena kutu ini menghisap cairan tanaman dan menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pemotongan langsung pada bagian daun yang terjangkit kutu. Cara kimiawi juga dapat dilakukan dengan memberikan cairan insektisida pada tanaman yang terjangkit. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Aden. Baik, mohon izin melanjutkan. Gulma pertama yang kita temukan yaitu strangler. Tumbuh-tumbuhan pencekik atau strangler adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon, akan tetapi setelah akar-akar yang mencapai tanah dan hidup sendiri lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat yang bertumbuh. Tumbuh-tumbuhan yang terkenal sebagai pencekik dari spesies anggota genus Ficus, misalnya Ficus rigida dan Ficus altissima. Spesies anggota Ficus yang sedang dalam pertumbuhannya dan masih berstatus sebagai epifit, mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik bagaikan hiasan pada pohon inangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan akar gantung tersebut semakin menjulur ke bawah dan apabila menancap pada tanah, dampak dari adanya tanaman strangler adalah akar-akar dari tanaman strangler itu akan menghisap zat hara serta bahan organik dari dalam tanah. Kemudian, akar-akar tadi akan berkembang menjadi batang yang bersatu kemudian mencekik pohon dan dapat menyebabkan pohon induknya mati. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Agung. Selanjutnya, ada jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma adalah organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati. Dinding sel Ganoderma terdiri atas kitin, tetapi selnya tidak memiliki klorofil yang digunakan untuk berfotosintesis, sehingga bersifat heterotrof, artinya mereka membutuhkan makanan dari luar tubuh untuk bertahan hidup. Jamur tersebut berkembang biak dengan spora. Mereka tumbuh di daerah berair atau lembab, serta dapat ditemukan menempel pada batang inangnya. Dampak yang disebabkan dari jamur Ganoderma salah satunya yaitu busuk akar. Pohon yang terinfeksi jamur Ganoderma akan memunculkan gejala pada tajuk dan tanda berupa badan buah jamur. Secara umum, gejala yang muncul adalah daun layu, mengering, rontok, hingga menurunnya kekuatan pohon. Pencegahan infeksi jamur Ganoderma yaitu langkah utamanya bisa meliputi pengolahan lingkungan yang baik seperti memastikan sirkulasi udara dan pengairan yang tepat agar tanah tidak terlalu lembab. Yang selanjutnya ada pembersihan sisa tanaman dan penggunaan benih sehat dan dapat mencegah pertumbuhan jamur. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya Zana. Terima kasih atas waktunya, Saudara Agung. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang penyakit selanjutnya, yaitu benalu. Jadi di sini teman-teman, pengertian benalu adalah tumbuhan parasit yang hidup dengan menempel pada tumbuhan inang. Benalu mengambil air, nutrisi, dan mineral dari inangnya untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi benalu memiliki akar penghisap atau biasa disebut dengan haustorium. Akar hisap ini dia menembus jaringan tanaman inang, mengganggu fungsi fisiologis tanaman,
dan mengganggu secara umum tumbuhan angsananya. Meskipun memiliki daun yang bisa berfotosintesis, benalu tetap bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi. Dampak yang ditimbulkan oleh benalu diantaranya itu mengurangi pertumbuhan tanaman inang. Dalam aktivitasnya, benalu menyerap air dan nutrisi yang seharusnya digunakan oleh tanaman inang untuk pertumbuhannya sendiri, sehingga inangnya tumbuh lebih lambat. Selain itu, benalu juga dapat menurunkan produktivitas tanaman. Pada tanaman produktif seperti buah-buahan, kayu komersial, benalu dapat menurunkan hasil panen karena tanaman yang inangnya itu dia menjadi lemah dan kurang efisien dalam proses fotosintesis dan juga transportasi nutrisi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari benalu ini dapat berupa kerusakan fisik. Contohnya yaitu benalu dapat tumbuh besar dan berat. Jadinya angsananya dahan atau cabangnya jadi patah. Dan juga benalu dapat menyebabkan kematian tanaman inang, terutama jika tidak dilakukan penanganan dalam waktu yang lama. Nah, lalu pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara pencegahan dan penanganan benalu? Jadi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu pertama melakukan pemangkasan rutin dengan memotong bagian tanaman yang terserang benalu secara hati-hati untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada tanaman inang. Kemudian melakukan pengawasan secara teratur dengan melakukan inspeksi berkala pada tanaman untuk mendeteksi adanya investasi benalu sedini mungkin. Semakin cepat benalu terdeteksi, semakin mudah penanganannya. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan melakukan penanaman varietas bibit tumbuhan yang unggul, karena terdapat beberapa tanaman yang dia lebih tahan terhadap benalu. Memilih varietas tanaman yang lebih tahan dan unggul dapat jadi salah satu alternatif pencegahan. Selanjutnya yaitu menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida khusus dapat digunakan untuk membunuh benalu. Tetapi ingat, harus hati-hati agar tidak merusak tanaman inang. Yang terakhir ialah pengelolaan kesehatan tanaman dengan cara mencegah tanaman dalam kondisi sehat dengan pemupukan tepat, penyiraman cukup, dan pengendalian hama lain yang bisa membuat tanaman kuat melawan serangan benalu. Begitu. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Adit. Baik, terima kasih. Jadi begitulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4B. Apabila ada kurang kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan selanjutnya akan dilanjut dengan pembacaan pembagian tugas. Mungkin untuk slide-nya bisa di-share. Untuk selanjutnya yaitu ada kolase kerusakan pada tanaman angsana. Yang pertama yaitu ada kutu daun, daun menggulung, rayap, daun berlubang, kutu putih, strangler, benalu, dan juga jamur. Untuk waktu pengambilan foto, kita ambil pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian untuk peran setiap anggota kelompok, Adelia Septia sebagai mengamati kerusakan pada pohon dan mendeskripsikan gulma strangler, Adit Murohim mengamati kerusakan pada pohon, membuat skrip video mendeskripsikan pohon angsana, pengertian penyakit, gulma, hama, dan generator. Aftia Nabilah mengamati kerusakan pada pohon dan mendeskripsikan penyakit daun berlubang. Agung Darmawan mengamati kerusakan pada pohon dan mendeskripsikan gulma jamur. Aisyah Silviana mengamati kerusakan pada pohon, mendeskripsikan hama kutu, daun, dan kutu putih. Azana mengamati kerusakan pada pohon, mendeskripsikan gulma benalu dan narator. Azalia Wulandari mengamati kerusakan pada pohon, mendeskripsikan hama rayap dan narator. Charlina Talim mengamati kerusakan pada pohon, mendeskripsikan penyakit daun menggulung dan editor infografis. Serta Damar Muhammad Abiasa sebagai mengamati kerusakan pada pohon, fotografer, dan juga editor video. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.